Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian kelas 10 kecantikan. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bergembira dan bahagia walaupun pembelajaran kita masih secara daring. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doakan Bapak pimpin, kalian mengaminkan saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dalam menuntut ilmu pada hari ini, yang mana materi pada hari ini yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ini kelanjutan materi kita yang minggu kemarin. Nah, kemudian untuk absensi kalian nanti klik hadir di GCR Google Classroom. Seperti biasa Bapak share di sana absensinya, tinggal klik hadir saja. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu memahami substansi dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga mampu untuk meneladani substansi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kita flashback kepada pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu bagaimana sih keadaan bangsa Arab sebelum Islam atau sebelum menganut agama Islam. Kita mengenal mereka dengan sebutan masyarakat Arab jahiliyah. Ternyata mereka memiliki perilaku sosial yang baik. Itu perlu dilestarikan. Dan perilaku yang tidak baik itu harus kita tinggalkan. Di antaranya sosial yang baik itu setia kepada teman, menepati janji, menghormati tamu. Sedangkan perilaku yang tidak baik adalah merendahkan derajat wanita, berperang, mabuk-mabukan, bersumpah palsu, banyak lagi yang lainnya seperti berzina, merampok, membunuh. Itu sudah melekat kepada bangsa Arab jahiliyah. Nah, kemudian juga agama dan kepercayaan mereka kan terbagi menjadi dua kemarin. Wilayah yang pernah dikuasai Romawi Timur memeluk agama Nasrani. Agama ini terpecah pula menjadi 3 mazhab atau aliran. Mazhab Yaqibah, yaitu negara Mesir dan Habsah, Asatirah, Musil, Irak, Persia, Mulkania, Afrika Utara, Silisia, Syria, dan Spanyol. Adapun wilayah dikuasai Persia pada awalnya menganut agama animisme dan dinamisme. Agama tersebut menyembah ruh dan leluhur dan benda-benda alam seperti langit, cahaya, api, udara, berhala, dan lain-lain. Jadi mereka itu tidak mengenal yang namanya Tuhan. Mereka cuma percaya kepada apa yang mereka yakini di dalam hati mereka. Sekarang kita memasuki tentang substansi dakwahnya Rasulullah SAW di kota Mekah. Kita sering mendengar bahwa Rasulullah SAW diutus yaitu untuk memperbaiki akhlak, karakter, budi pekerti yang ada pada diri manusia, khususnya pada zaman itu adalah bangsa Arab. Hadis Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku itu, kata Nabi, diutus untuk memperbaiki akhlak atau budi pekerti. Nah, kemudian di zamannya jahiliyah itu akhlak yang akan diperbaiki Rasulullah SAW seperti merendahkan derajat wanita, suka bermusuhan, suka mabuk-mabukan, suka melakukan
sumpah palsu. Nah, yang diperbaiki lagi yaitu tentang tauhid. Tauhid itu tentang ketuhanan. Islam itu mengajarkan menyembah hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga ataupun Tuhan-Tuhan yang lainnya. Makanya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Di dalam Al-Qur'an Allah pun menjelaskan inna dina ilallahil Islam. Agama yang benar itu cuma satu, yaitu agama Islam, yang hanya menyembah satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam mengajarkan kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah semata-mata hanya kepada Allah, bukan karena sesuatu hal apapun. Beribadah misalkan saja kita sholat tidak boleh untuk minta lihat, minta puji. Artinya kita pamerkan ibadah kita itu tidak boleh. Itu haram di dalam ajaran kita. Kemudian Islam pun mengajarkan manusia tentang kehidupan setelah kematian, yakni hari kiamat. Orang beriman itu tidak sempurna imannya kalau dia tidak percaya kepada hari kiamat. Karena hari kiamat termasuk rukun iman. Rukun iman kan ada 6 perkara. Jelas kita sebagai umat muslim harus mempercayai adanya kematian dan kemudian hari kiamat, di mana hari kiamat itu hancurnya seluruh alam semesta dan kemudian Allah menjadikan suatu alam yang mana kemudian alam tersebut berkumpullah seluruh manusia yang sudah meninggal dunia, yang disebut padang mahsyar nantinya. Kemudian Islam pun melarang hidup dengan sombong. Dalam Al-Quran juga jelas Allah menjelaskan orang yang sekecil biji sawi. Apa yang paling kecil di dunia ini? Ada titik kesombongan di dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Islam menjamin keselamatan dunia dan akhirat. InsyaAllah kita sebagai umat Islam beriman kepada Allah, nantinya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah. Sebesar apapun dosa yang umat Islam atau seorang muslim itu lakukan, asal dia beriman kepada Allah dan Rasulullah, InsyaAllah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi dengan catatan, ketika dia melakukan dosa di dunia, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dosanya itu dilondri, bahasa Bapak itu dilondri di neraka tuh, lalu dibangkitkan, dicuci di neraka dengan api neraka, dibangkitkan lalu dimasukkan ke dalam surganya bagi orang yang berdosa. Kemudian lagi substansi dakwahnya Nabi itu menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia, tidak ada perbedaan. Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah memandang bahwa setiap manusia memiliki hak dan derajat yang sama sebagai hamba Allah. Yang membedakan antara hamba Allah hanya satu dengan yang lain adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi manusia itu semuanya sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang tampan, ada yang bungas. Pokoknya semua keadaan manusia di dunia ini yang membedakan cuma satu, yaitu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang takwanya sempurna, bukan hanya takwanya tertinggal. Arti takwa kan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak hanya menjalankan perintahnya saja, tapi juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian saudara-saudara kita yang hanya menjalankan perintahnya namun larangannya pun tidak ditinggalkan. Namun ada yang lebih hina lagi, yaitu mereka yang tidak menjalankan kewajiban kepada Allah dan juga tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kewajibannya tidak dia kerjakan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pun dia laksanakan juga. Contohnya dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia durhaka kepada orang tua, dia mencuri, semuanya lengkap. Nauzubillahi min zalik, tergolong orang-orang tersebut. Berikutnya substansi dakwah Rasulullah SAW yaitu mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang mereka yang telah mendahului mereka. Nah, contohnya taklidnya bangsa Arab di zaman sebelum Islam itu datang. Bila ada yang meninggal, mereka tidak mendoakan mayit, tetapi bergadang dengan bermain judi atau mabuk-mabukan sepanjang malam. Tradisi taklid seperti ini diubah oleh Nabi ketika melakukan dakwah Islam. Cara mengubahnya adalah dengan menyampaikan kepada keluarga duka agar tidak meratapi kematian secara berlebih-lebihan. Hal demikian hukumnya adalah haram. Nah, kalau di zamannya kita ini bertaklid dengan nenek moyang, itu Bapak melihat masih ada hal-hal yang dilarang oleh agama sebenarnya. Contohnya ketika acara perkawinan, ada yang meletakkan sesajen seperti beras, nyiur. Nah, itu kebiasaan orang Bahari, namun masih ada sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kita penerus kakek nenek kita atau orang tua kita tidak lagi melakukan hal-hal tersebut. Karena itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Di dalam menyampaikan misi dakwah, Rasul itu menerapkan strategi yang efektif dan efisien. Karena telah terbukti hanya dengan waktu 23 tahun Islam sebagai agama yang sempurna. Rasul berdakwah Islam di tahap pertama di Mekah selama 13 tahun. Ada dua jenis strategi yang ditempuh oleh Nabi dalam mendakwahkan Islam di Mekah. Pertama, strategi Rasul di Mekah yaitu dengan dakwah secara diam-diam dan secara terang-terangan. Nah, Nabi itu berdakwah di kota Mekah itu lebih lama dibandingkan di Madinah. Mengapa demikian? Nabi menyampaikan tentang ilmu tauhid atau ketuhanan, mengajak kepada bangsa Arab yang ada di kota Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah Nabi itu pertama itu dilakukan secara diam-diam, yang mana dakwah dilakukan kepada istri beliau, para sahabat, para kerabat, tetangga, intinya kepada orang-orang terdekat beliau saja dulu. Nah, kemudian setelah banyak keluarga beliau yang menganut Islam, nah setelah itu Nabi dakwah secara terang-terangan. Kenapa terang-terangan? Karena sudah banyak yang mendukung. Contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Tadi kita sudah menjelaskan
tentang substansi dan strategi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini pelaku dakwah yang pertama kali di muka bumi itu siapa sih? Yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik di sisi Allah, sehingga semua kepribadian dan perilaku menjadi contoh teladan bagi kita. Hal yang sangat penting ketika Rasulullah mendakwahkan ajaran Islam, Rasul itu mengajak umat manusia masuk ke dalam agama Islam, dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali yang mengamalkan sehingga menjadi contoh yang sempurna. Contohnya, Allah itu mengajarkan kejujuran, Allah itu mengajarkan murah senyum kepada Nabi. Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Namun sebelum Nabi mengajarkan, Nabi itu sudah melaksanakan atau mengaplikasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh kepribadian Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah pasti mendapati yang namanya tantangan atau rintangan dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tantangan di dalam berdakwah tidak boleh dijadikan sebagai penghambat. Sebaliknya, setiap tantangan perlu diubah menjadi sebuah kekuatan yang mampu mendorong semangat dalam berdakwah. Di antara manfaatnya adalah akan ditolong Allah Subhanahu wa taala dalam segala kebutuhan, kepentingan dan kemudahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, makanya kita kalau ada ilmu satu yang kita miliki, maka sampaikanlah. Kata Nabi, sampaikanlah walau satu ayat. Dalam keluarga, misalkan di dalam rumah, ada kesalahan yang dilakukan oleh sanak saudara kita, maka dinasihati dengan baik, dengan ilmu yang pernah kita dapatkan dari guru-guru kita. Nah, sampai di sini dulu, apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada, boleh nanti bertanya di grup WA kita. Juga bisa menghubungi Bapak di WA pribadi. Sekarang kita lanjutkan tujuan dari dakwah itu. Tujuan dakwah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agar manusia masuk Islam dan berperilaku sesuai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara sempurna. Tujuan berdakwah di masa sekarang lebih diarahkan membebaskan dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Jelas dakwah itu kan kebaikan yang disampaikan kepada manusia atau kepada masyarakat, agar mereka itu mendapatkan ilmu, pengetahuan, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, dan mana yang haram. Sikap semangat dan tangguh dalam mendakwahkan Islam itu jelas memerlukan kesabaran. Dakwah akan selalu menghadapi rintangan, bahwa dakwah Islam itu membawa kebenaran dan kebenaran pasti akan menang. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang artinya, dan katakanlah, dan kebenaran telah datang
dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah pasti lenyap. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 81. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu bahwa strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu tadi secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terang. Dan juga substansi dakwah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu intinya adalah mengubah perilaku, sikap, karakter manusia yang awalnya buruk atau tidak baik menuju kepada kebaikan. Ibaratnya dari kegelapan menuju ke terang benderang. Nah, mudah-mudahan kita dalam mempelajari materi pada hari ini kita mampu melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan kita mampu juga untuk meneladani dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ada pertanyaan apabila kalian kurang mengerti atau masih ada beberapa hal yang kurang dipahami, silahkan nanti tanyakan kepada Bapak, baik di WA grup kita atau WA pribadi Bapak. Nah, untuk pengambilan nilai nanti Bapak share tugasnya di GCR seperti biasa. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri Bapak pribadi dan kita semua. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.